Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, nanti bisa dijumpai di Sunan Abu Daud. Hadis ini berasal dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Ansari. Jadi suatu hari Rasulullah itu datang ke Masjid Nabawi, itu masjid di Madinah. Ternyata di dalamnya ada seorang laki-laki yang bernama Abu Umamah Al-Ansari. Lalu Rasul tanya, "Ya Mama, mali, wahai Abu Umamah, ngapain kamu di masjid?" Ya. Araka jalisan fil masjidi fi ghairi waktu sholat. Ngapain kamu di masjid ini, ya, duduk di luar waktu sholat? Ya. Kan kalau kita sekarang nanti Bapak kalau pergi umroh atau haji itu, kalau di Masjid Nabawi itu penuh, Pak. Pagi, siang, malam, sore, petang, pokoknya nggak ada waktu kosong. Orang datang ke masjid itu di luar waktu sholat. Tadi duduk, baca Quran, ya, apa aja, nggak ada goler-goleran. Ternyata bukan baru sekarang, Pak. Di zaman Nabi juga begitu. Ya. Hadis ini bercerita tentang Abu Umamah yang duduk di luar waktu sholat. Ditanya, ngapain kamu di sini? Ya, duduk di luar waktu sholat. Lalu jawab Abu Umamah, "Ya Rasulullah, hamun lazimatni wa duyunun anni ya Rasulullah." Ketahuilah ya Rasulullah, saya ini sedang gelisah, sedih, cemas, ya, dan saya juga sedang terlilit hutang. Tuh, ini yang namanya kecemasan, kesedihan, zaman dulu udah ada begitu. Kita kadang-kadang nih, Pak, kita ada kesedihan dengan masa lalu. Kan orang cuma 3, Pak. Manusia ini hanya menghadapi 3 waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau kita mengingat masa lalu, kita akan merasa sedih, Pak. Ada kesedihan, ada rasa penyesalan. Kenapa dulu saya begini begitu? Penyesalan, ya. Lalu timbul kesedihan. Dan sebagai orang beriman diajarkan oleh Nabi bahwa kesedihan masa lalu itu tidak bisa ditarik dan tidak bisa diperbaiki kembali. Yang sudah-sudah, ya. Kita nggak akan bisa memperbaiki masa lalu kita. Sejarah kita tuh, kita pengen rubah misalnya, nggak bisa. Sudah selesai, ya. Kesedihan masa lalu nggak bisa diperbaiki lagi. Dan masa yang akan datang, kita nih kadang-kadang ada khawatir tentang masa depan kita tuh. Bagaimana anak-anak, bagaimana cucu, ya. Ada rasa khawatir. Padahal masa depan itu belum tentu juga kita akan hadapi. Kekhawatiran masa depan itu sebetulnya tidak boleh terjadi, karena belum tentu kita akan melalui masa depan itu. Berapa banyak orang yang buat schedule tentang masa depan, keburu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekhawatiran masa depan itu juga tidak bisa dimajukan. Pengen diselesaikan hari ini, gak bisa, ya. Tapi orang manusia selalu ada kekhawatiran itu. Dan yang ketiga, kegelisahan masa kini yang sekarang kita alami. Kita kadang-kadang gelisah, Pak, ya, dengan hari ini. Aduh, saya dulu banyak memasukkan makanan ke dalam tubuh saya, ya, yang dikatakan tidak sehat, ya. Baik dari sisi agama tidak sehatnya, baik dari sisi jasmani juga tidak sehat. Sekarang bisa dirasakan, kan? Kadar gula naik, asam urat naik, ya. Tekanan darah naik. Itu kan semua oleh sebab masa lalu kita. Tapi dirasakan hari ini
ada kegelisahan. Bahkan mohon maaf tuh, dulu mungkin kita punya keliruan, ya, yang ada penyesalan. Sekarang kita khawatir, Pak. Karena teman-teman kita satu kantor itu ada di Sukamiskin, ada di Kebonwaru tuh, teman-teman kita satu kantor tuh. Ada rasa cemas kalau dia cerita, ya, membongkar aib, membeberkan kisah masa lalu yang melibatkan kita. Ada khawatir tuh, Pak, kecemasan. Sebagai manusia begitu, Pak. Aduh, kalau dia cerita gimana ya? Ya. Apalagi kalau nggak dengar di pengadilan tuh, ya, dia cerita ABC. Aduh, kalau nyerempet ke kita ngeri, Pak. Gelisah, nggak bisa tidur. Ya. Jadi ternyata kegelisahan itu bukannya dialami orang miskin yang tidak bisa memasukkan makanan enak ke dalam perut kita. Orang kaya pun gelisah. Paling urusan pribadi, pengusaha besar itu dia gelisah, Pak. Gelisah menjaga harta kekayaannya itu. Ya, apakah habis dia cek tiap hari itu, coba di bursa saham itu takut indeksnya merosot, dia akan tekor sekian juta misalnya. Ya, kegelisahan. Lah Abu Umamah ini juga sama seperti orang-orang seperti itu. Dia sedih, gelisah dan khawatir. Bahkan termasuk dia salah satu orang yang terlilit utang. Lalu Rasul tanya, ya Abi Mama, ya, afala u'allimuka kalaman iza qulta bi, ya, adhaballahu hamman wa qadha anka dainan. Ya Abu Mama, mau nggak aku ajarkan kepada kamu satu kalimat yang jika kamu baca tuh, ya, maka Allah akan menghilangkan rasa kegelisahan itu dan Allah akan melunasi utang-utangmu itu. Coba tuh Allah tuh, ya, Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak kamu dibilang, aku ajarkan sebuah kalimat, maksudnya doa, ya, kalaman itu doa. Yang kamu baca nih, Allah akan menghilangkan rasa gelisahmu, rasa khawatirmu, rasa cemasmu, rasa sedihmu. Bahkan Allah akan melunasi semua hutang-hutangmu. Coba, kurang gimana baik Allah tuh, ya. Sampaikan kepada Rasulullah tuh. Kan ucapan Rasul juga ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nggak ada di Nabi Muhammad itu pikiran apa, logika sendiri nggak, Pak. Pikiran sendiri nggak ada. Semua yang Rasul ucapkan itu semata-mata atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekarang Rasul ucap sampaikan kepada kita. Lalu kata Abu Mama, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja Rasul, saya pengen. Rasul bilang, "Qul idza asbahta wa idza amsayta." Nanti kamu baca, ya. Nih, kamu ucapkan pada pagi hari dan malam hari, sore hari maksud itu, ya. Di salat subuh tuh dan di salat maghrib atau salat asar. Baca. Ya. Apa baca? Mungkin Bapak sudah hafal semua. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, daripada sifat hammi, ya. Hammi itu apa? Kegelisahan. Wal husni, dan dari kesedihan. Ya. Kita gelisah, sedih itu doanya tadi, a'udzubika minal hammi wal husni, wa'udzubika minal ajzi wal kasri. Ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari sifat. Jadi aku berlindung kepadamu dari sifat kelemahan dan kemalasan. A'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku juga berlindung kepadamu dari sifat penakut dan pelit. Ya.
A'udzubika min ghalabatid daini, aku juga berlindung kepadamu dari segala macam melilitan utang, ya, wa qahri rijal, dan orang-orang yang mengancam karena utang. Itu sekarang media kolektor kali ya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Dan ternyata betul Pak. Setelah diamalkan tuh Pak, dia selesai semua. Kesedihan hilang, kegelisahannya hilang, kecemasannya hilang, bahkan hutangnya lunas Pak. Nah, kita disuruh Rasulullah SAW ya membaca semacam ini. Kata Anas bin Malik Pak dalam hadis Bukhari itu, dia pembantu Rasulullah, dia mendampingi dia ya selama di Madinah itu. Dia tiap hari pagi sore dia dengar Rasul membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, a'udzubika minal ajzi wal kasli, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Anas bin Malik cerita bahwa dia sering mendengar Rasul baca doa ini. Sekarang bagi kita, kalau Rasul saja ya yang tingkat kecemasannya mungkin tidak seperti kita, dan utangnya pun tidak sebanyak kita misalnya, ya, dia baca itu. Kenapa kita tidak mau baca? Dan kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah yang selalu baca tiap hari, ya, pada pagi dan petang? Rasul saja sudah dijamin kehidupannya itu dia baca, ya. Mestinya kita pun begitu baca, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, diantaranya untuk melengkapi doa tadi itu, Rasul bilang, maniksaro minal istighfari, barang siapa atau siapa saja yang memperbanyak baca istighfar, ya. Sebelum doa tadi dipanjatkan tuh awali dengan istighfar, ya. Maniksaro minal istighfari, siapa saja yang memperbanyak baca istighfar, ya, ja'alallahu ya fi kulli hammin farjan, Allah akan menjadikan kegelisahanmu itu jalan keluar. Min kulli hammin farjan, Allah akan berikan kepadamu kesulitanmu, kesusahanmu, kesedihanmu itu jalan keluar. Farojan itu sama dengan makhrajan. Farojan, ya, jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhrajan, dan Allah akan jadikan kesempitan itu menjadi kelapangan. Kita kadang-kadang merasa sempit Pak. Pertama karena kita udah tua, ya, udah dewasa. Mungkin kerja lagi, ngelamar tempat ini susah, kalian terima kerja. Padahal cita-cita kepengen banyak, ya, ada keterbatasan, pengen ini, pengen itu tuh. Tapi kita sudah lanjut usia, agak berat, ya. Cita-cita banyak yang belum kesampaian, ya. Seakan-akan sempit hidup itu. Maka Rasul bilang, fi kulli dhiqin, dalam setiap kesempitan itu Allah akan berikan kelapangan. Dan kelapangan itu 2 kali. Nanti baca surat Al-Insyirah, ya. Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesempitan itu, kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra, 2 kali itu. Artinya apa? Satu kesempitan, kesusahan, Allah berikan jalan keluar 2. Jadi nggak usah risau. Kalau kita menemui kesulitan dia satu, mesti Allah berikan jalan keluar 2. Ya. Ini gagal, satu lagi belum dicoba. Ya. Oleh karena itu ketika kita dapat kesulitan, renungkan, ini mesti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin, mesti ada. Hanya kita kadang-kadang fokus cuma satu itu aja. Ya. Ada jalan lain, coba yang lain. Macet di sini, pintu sini. Kalau Allah tutup satu pintu, Allah buka ribuan jendela. Tuh, prinsip hidup begitu Pak. Orang Islam belajar begitu. Ditutup satu pintu oleh Allah nih,
Allah buka ribuan jendela. Tinggal kita cari itu. Ya. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, Rasulullah ja'alallahu ya fi kulli hammin farajan wa fi kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya, syaratnya apa? Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari sumber rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Dari mana datangnya, caranya bagaimana, kapan waktunya, bentuknya kayak apa, pasti. Kalau kita pengen rezeki kayak gitu, takwa. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita yang kita diberikan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.